Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Harus Munarif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto tampaknya memilih bersikap sangat hati-hati merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif balasan atau reciprocal tarif. Ya, banyak juga yang menyebutnya sebagai perang dagang ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Trump itu menerapkan kebijakan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara yang dinilai menerapkan tarif sangat tinggi terhadap barang-barang ekspor Amerika Serikat dan kemudian mempunyai surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat termasuk salah satunya Indonesia. Sebenarnya banyak yang heran dan bingung dengan bagaimana cara menghitung tarif balasan yang dilakukan oleh Trump. Ya, tapi namanya Trump ya, dia ngerasa dia presiden paling berkuasa di dunia, suka-suka hati dia lah begitu ya. Bagaimana cara ngitungnya ini nggak bisa diperdebatkan karena dia menghitungnya kan dengan cara itu kemudian berapa nilai perdagangannya, kemudian surplus perdagangannya berapa dibagi dua kan, dan kemudian hasilnya seperti itu. Ada yang nyebutnya seperti itu. Pokoknya mau masuk akal nggak masuk akal ya kalau Trump mau ya begitulah gitu ya. Trump itu mengenakan kenaikan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia. Dan kalau lihat daftar dari sejumlah negara yang dikenakan tarif tersebut, itu kita itu berada di urutan kelima dari 10 besar negara yang dikenakan tarif resiprokal dengan saran antara 20 sampai 54%. Bagi Indonesia, keputusan Presiden Trump itu jelas menjadikan pukulan berganda ketika pemerintahan Prabowo saat ini sedang berjibaku mengatasi problem domestik, problem fiskal Indonesia ya, problem APBN kita. Kan termasuk melakukan efisiensi anggaran itu demi mewujudkan berbagai program janji kampanyenya, termasuk yang paling gede ini yang kelihatannya jadi proyek mercusuarnya Prabowo itu adalah makan bergizi gratis. Namun ini berbeda dengan negara-negara yang langsung melakukan respon. Responnya ada yang balasan atau melakukan negosiasi langsung dengan Trump. Sampai sejauh ini belum ada sikap resmi dari pemerintah yang ditujukan kepada pemerintahan Trump. Berbagai statement dari pemerintah, diantaranya dari Kementerian Luar Negeri, lebih bersifat menenangkan kepentingan domestik ketimbang merespon pemerintahannya Trump. Termasuk pernyataan Presiden Prabowo yang terbaru yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Ini kalau Mensesnek yang menyampaikan ini jelas ini dari Pak Prabowo ya, bukan dari kantor komunikasi Presiden. Ini beda ya, sama-sama satu atap, mereka sama-sama di istana, tapi rawinya atau kesahihannya jelas kalau Menteri Sekretaris Negara yang bicara ini lebih sahih ya. Mensesnek Prasetyo Hadi itu menyampaikan keterangannya kepada media itu hari ini ya, hari Ahad tanggal berapa nih sekarang, tanggal 6 April 2025 atau 3 hari sebelum pemberlakuan tarif oleh Presiden Trump itu. Dan seperti dikatakan oleh Prasetyo Hadi, Pak Prabowo itu memberikan arahan atau instruksi lah ya, ini kalau dari seorang presiden kepada menterinya, untuk menahan diri dalam memberikan komentar terkait kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu. Dan pokoknya Prabowo minta anggota kabinet Merah Putih yang tidak bersinggungan langsung itu untuk tidak memberikan komentar apapun terkait ini. Jauh-jauh deh, jangan deket-deket soal ini ya. Ini ranjau yang kalau diinjak setiap saat bisa meledak begitu kalau salah-salah injak. Bapak Presiden menekankan agar kita semua menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut, kata Prasetyo. Dan Prasetyo juga menyatakan yang diberi kewenangan untuk berkomentar itu hanya 3 orang saja ya. Yang pertama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di luar itu kena semprit ini oleh Pak Prabowo, apalagi kalau ngaco statementnya. Jadi kalau kemarin kantor komunikasi Presiden memberikan penjelasan, yang menyemprit kelihatannya nggak perlu Pak Prabowo, tapi netizen dan juga media yang menyempritnya ya. Karena bapaknya ngaco juga dia penjelasannya. Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya dengan tujuan untuk sekali lagi menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri. Itu kata Prasetyo.
Presiden Trump pada tanggal 2 April kemarin waktu Washington mengumumkan pengenaan tarif resiprokal atau yang biasa disebut juga sebagai perang dagang itu terhadap 58 negara. Dan pemberlakuan tarif tersebut akan diberlakukan mulai tanggal 9 April mendatang. Ini sekarang tanggal 6. Jadi Rabu waktu Washington. Beberapa negara yang dikenakan tarif yang sangat tinggi itu langsung bereaksi. Cina dan negara-negara Uni Eropa itu langsung menyatakan mereka akan melakukan serangan balasan, ya, melakukan perang dagang, perang tarif balasan. Cina ini langsung memutuskan dia mengenakan tarif resiprokal terhadap semua barang yang berasal dari Amerika Serikat itu sebesar 34% dan mulai diberlakukan tanggal 10 April atau sehari setelah pemberlakuan tarif oleh Presiden Trump. Ini hajar balik ini ya. Dan dampaknya itu langsung terasa ya bagi Amerika karena Cina bagaimanapun mitra dagang terbesar dari Amerika dan ini indeks harga saham gabungan di beberapa bursa saham di Amerika Serikat itu langsung nyungsep gitu ya. Anda pasti ingat dampaknya seperti IHSG gitu ya. Tapi IHSG kalau nanti buka hari Senin saya kira juga besok tuh pasti juga langsung nyungsep juga. Sementara Vietnam yang dikenakan tarif nomor 3 tertinggi sebesar 46% itu Presiden Tholam itu langsung menelpon Trump dan menawarkan tarif 0% terhadap semua barang yang berasal dari Amerika. Gila juga ya Vietnam ya. Tapi Vietnam kan saat ini merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang pertumbuhan ekonominya sangat mengesankan dan sekarang ini menjadi tujuan para investor internasional untuk menanamkan investasinya. Banyak juga yang melakukan relokasi pabrik-pabriknya itu pindah ke Vietnam karena di situ dinilai lebih kondusif. Di Indonesia gimana ya, sudah aturannya nggak jelas, ditambah banyak preman lagi. Ini banyak yang kabur lama-lama jadinya. Pemerintah Indonesia sehari setelah pengumuman Trump pada hari Kamis 3 April 2025 itu berencana akan menggelar jumpa pers yang oleh media disebutkan sebagai pengumuman keputusan genting. Undangan ke media itu sudah disebar dan jadwalnya pada waktu itu akan dilaksanakan pada pukul 10.45 pagi hari ya. Dan di situ disebutkan yang akan hadir tuh yang menyampaikan pengumuman adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian. Namun ternyata kemudian pengumuman penting itu pengumuman genting ya, bukan pengumuman penting batal. Nah, ini kemudian banyak spekulasi muncul. Mengapa dibatalkan begitu ya? Apakah ini menunjukkan kegugupan pemerintahan dalam merespon itu atau pemerintah belum siap atau ada khawatir kalau ada retaliation dia tuh pembalasan dari Amerika kalau kemudian kita macam-macam gitu ya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto malah kemudian terbang ke Kuala Lumpur bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini kan sekarang menjadi menjabat sebagai Ketua ASEAN dan sejumlah Menteri Ekonomi Malaysia. Ketua ASEAN itu giliran ya. Yang Anda tentu masih ingat zamannya Pak Jokowi waktu dipilih jadi Ketua ASEAN dan Ketua apa waktu itu G20. Itu kan dia sebut bahwa itu sebagai puncak diplomasi dari Indonesia. Itu enggak, itu cuma giliran saja, giliran arisan saja kok ya. Biasanya yang dipilih jadi ketua itu adalah tuan rumah gitu dan bergilir sesuai dengan abjad. Jadi biasa-biasa aja kali gitu ya. Dan benar saja kemudian Kementerian Luar Negeri dalam siaran persnya pada hari yang sama itu hari Kamis tanggal 3 April itu menjelaskan 9 langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya bukan 9 langkah ya, 9 poin. Ini karena ini ada yang merupakan juga bukan langkah tapi lebih pada penjelasan background. Misalnya begini, yang poin pertama dijelaskan kalau tanggal 2 April Presiden Trump sudah menerapkan tarif 32% dari basis tarif sebesar 10%. Dan kemudian disebutkan bahwa tarif resiprokal itu akan berlaku mulai tanggal 9 April. Itu poin pertama. Kemudian disebutkan poin kedua, pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor ke Amerika. Selama ini produk ekspor utama Indonesia ke pasar Amerika antara lain elektronik, tekstil, produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furniture, udang, dan produk-produk perikanan laut. Ini saya nggak bisa membayangkan ini kalau ada barang-barang yang sedang dikapalkan menuju Amerika Serikat dan tiba di sana setelah tanggal 9, ini kan langsung terkena tarif yang baru. Gimana nih barang-barang ini? Masa mau
kemudian tidak dibongkar di pelabuhan Amerika gitu gara-gara tarifnya, karena nggak bisa bayar tarifnya gitu. Tapi saya kira ini kan beda dengan supir-supir truk itu yang diberi duit oleh para juraganya, cukup nggak cukup pokoknya itu yang harus dibayar. Saya kira beda seperti itu. Ini kan jadi isu internasional dan ini juga melibatkan barang yang sangat gede. Kemudian langkah yang ketiga, pemerintah Indonesia itu akan menghitung dampak pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia. Berikutnya, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas yield surat berharga negara di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat. Bersama Bank Indonesia, pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas falas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat dan melakukan negosiasi dengan pemerintahan Amerika Serikat. Dan tim lintas kementerian dan lembaga perwakilan Indonesia di Amerika Serikat dan pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal Amerika Serikat. Kemudian ada lagi, pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Poin berikutnya, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah Amerika Serikat, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate tahun 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative. Poin berikutnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis perbaikan struktural serta kebijakan di regulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tarif barrier. Dan kemudian Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif Amerika Serikat. Ya, memang kalau kita baca ini ya, statementnya dari Kementerian Luar Negeri ini sebenarnya lebih cocok, ini bukan Kementerian Luar Negeri yang menyampaikan ini, karena ini lebih kepada domestik, lebih menenangkan publik di dalam negeri, bukan komunikasinya dengan Amerika Serikat ya. Nah, aneh juga ini, kenapa yang menyampaikan kok justru Kemenlu, kenapa bukan Kemenko Perekonomian atau setidaknya Kementerian Keuangan. Oke lah, tapi itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan itu menunjukkan bahwa kita hati-hati sangat tidak mau kita konfrontasi terhadap pemerintah Amerika Serikat. Iya sih, itu apa jagoan begitu, tukang bully, masa mau dilawan sama pemerintah Indonesia ya. Memang benar, dari 10 negara anggota ASEAN, 5 diantaranya terkena dampak tingginya tarif yang diterapkan oleh Trump. Kamboja paling besar 49%, susul Vietnam 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, dan Malaysia 24%. Langkah hati-hati yang dipilih oleh pemerintahan Prabowo ini bisa dipahami ya, karena Amerika itu adalah mitra dagang terbesar Indonesia, dan Indonesia itu memang nggak punya posisi tawar sekuat Cina atau Uni Eropa gitu. Termasuk juga kesiapan secara domestik bila harus menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat itu yang bisa berlarut gitu ya. Nah, yang juga jadi catatan sekarang ini secara diplomatik, saat ini Indonesia nggak punya duta besar. Ini duta besar di Amerika itu sudah 2 tahun dibiarkan kosong. Dubes sebelumnya itu Rosan Roslani kan ditarik oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri BUMN pada bulan Juli 2023, dan kemudian Balasa itu dia jadi ketua tim sesnya Prabowo Gibran, dan sampai saat ini pos itu belum diisi. Semula Jokowi menyiapkan Wisnu Tama, ini mantan Menteri Pariwisata yang jadi duta besar di sana, tapi kemudian dia nggak tahu kenapa dia batal dilantik ya gitu. Dan pemerintahan Prabowo juga tidak segera melantik dia itu. Nah, karena itu ya nggak ada duta besar sekarang ini, kan harusnya ketika terjadi semacam ini ya lobby intensif itu dilakukan oleh duta besar di Washington. Tapi benar-benar ini ya ada sih, ada perwakilan di sana, ada wakil duta besar di sana. Tapi tentu beda ya, apalagi berurusan dengan negara yang sebesar Amerika Serikat gitu, yang ya selama ini Trump itu sangat jumawa ya. Kita duta besarnya aja belum tentu dianggap, apalagi wakil duta besar gitu ya. Seperti dikatakan oleh statement dari Kementerian Luar Negeri kan akan segera mengirim delegasi. Namun saya juga membaca ini dari kalangan dunia usaha, seperti dikatakan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, dia juga akan terbang ke Amerika Serikat melakukan lobby melalui Kamar Dagang Amerika Serikat. Jadi ini memang saya kira pilihan yang bisa, bukan pilihan yang terbaik ya,
Tapi menurut saya opsi itu yang yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, ya setelah itu semua dilaksanakan tinggal pasrah saja gitu. Ini memang risiko sebagai sebuah negara yang posisi tawarnya lemah ya. Karena itu harusnya memang negara ini dipacu jadi negara yang kuat loh. Bagaimanapun juga kita ini kan negara yang terbesar di Asia Tenggara. Terus kemudian punya posisi tawar sebagai negara muslim, juga jumlah penduduknya terbesar di dunia. Terus lokasinya, posisinya juga sangat strategis dari geopolitik global. Harusnya kita tidak bisa hanya diam atau berhati-hati dalam menyikapi seperti ini. Tapi ya sementara kita mesti terima nasib, begitulah posisi bangsa Indonesia di mata dunia. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.